Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama aku Ami Krisdina. Kali ini aku akan membahas mengenai 20 tempat yang identik dengan kehadiran makhluk halus. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama kalian. Apa di antara kalian sudah ada yang pernah mengalami hal-hal mistis di kehidupan kalian? Buat yang udah pernah jangan lupa komen di bawah. Lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ada kuburan. Pasti buat kita semua sudah mengetahui hal-hal mistis yang ada di kuburan. Bagaimana tidak demikian? Bahwa kuburan ini merupakan tempat dikuburnya jasad-jasad manusia yang sudah meninggal. Jasadnya yang sudah dikubur, tetapi rohnya yang masih hidup bergentayangan di sekitar tempat tersebut. Kemudian ini ada cerita dari Syarifah yang berusia 21 tahun. Kata Syarifah, ia mengatakan bahwa sering sekali mendengar suara seseorang yang sedang tertawa, menangis. Dia juga pernah merasakan hembusan angin yang sangat kencang dari kuburan tersebut. Next, selanjutnya ada rumah kosong. Rumah kosong merupakan rumah yang sudah tidak berpenghuni. Apalagi jika rumahnya bekas kejahatan, perampokan yang kemudian pemiliknya dibunuh. Pasti itu akan menambah daya horor atau daya mistis dari rumah tersebut. Kemudian ini ada cerita dari Angga yang berusia 26 tahun. Ia mengaku tidak pernah berani untuk mengunjungi tempat tersebut dari sore sampai pagi hari. Jadi rumahnya si Angga ini dekat sekali dengan rumah kosong. Next, selanjutnya ada bangunan kuno. Bangunan kuno tidak selamanya merupakan bangunan lama, tetapi juga ada bangunan-bangunan baru yang didesain seperti bangunan kuno. Kalau menurut aku, ketika aku melihat bangunan kuno, itu perasaannya itu agak berbeda, seperti lebih horor atau lebih mengerikan. Oke, jadi ini ada cerita dari Yuni yang berusia 26 tahun. Ia ngekos di salah satu bangunan yang desainnya khas bangunan Belanda. Ia mengaku sedikit takut untuk pergi ke kamar mandi di waktu malam hari. Kata si Yuni agak mengerikan. Next, selanjutnya ada pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang sangat rindang, memiliki akar besar yang bisa merambat jauh, dan batang yang cukup kuat dan terkesan berisi. Pohon ini selain dianggap sebagai lambang kesejahteraan, juga dianggap sebagai lambang keangkeran. Sebab pohon ini ketika sudah berusia sangat lama, saking teduhnya bisa kelihatan gahar dan mengerikan. Kalau menurut aku sendiri, aku juga agak ngeri kalau lewat di sekitar pohon beringin. Tapi aku juga pernah foto di bawah pohon beringin, atau perasaannya itu sedikit berbeda, seperti lebih tempatnya itu lebih sejuk ataupun kayak lebih lembab kayak gitu loh. Oke, next, selanjutnya ada jembatan. Konon, dulunya masyarakat Jawa percaya bahwa setiap jembatan itu butuh tumbal untuk menjaga kekuatan konstruksinya. Sehingga pada zaman dahulu orang meninggal akibat kecelakaan di jembatan dianggap sebagai tumbal dari jembatan tersebut. Itulah yang menyebabkan jembatan dianggap sangat angker. Katanya pada zaman dahulu kala, untuk pembuatan pondasi dari jembatan itu membutuhkan kepala-kepala manusia yang udah dipenggal ataupun tubuh-tubuh manusia yang dijadikan sebagai pondasinya. Next, selanjutnya ada gedung sekolahan atau kampus. Gedung sekolah atau kampus juga tidak kalah mengerikan. Gedung sekolah dan kampus identik dengan tempat yang luas dan berada di pinggir jalan masyarakat. Sekolah atau kampus juga merupakan bangunan yang cukup lama bertahan, sehingga memiliki historisitas. Di sana banyak juga sudut-sudut yang remang dan sering dijadikan sebagai tempat melanggar aturan, seperti mengumpat ketika bolos jam pelajaran atau bahkan merokok. Kalau di sekolahan aku kayaknya nggak ada deh yang merokok di sekolahan. Mungkin kalau yang membolos saat jam pelajaran banyak. Kemudian ini ada cerita dari Cendana yang berusia 22 tahun, seorang mahasiswa salah satu kampus negeri di Jogja, mengaku dirinya sering mendapati penampakan yang aneh ketika berkegiatan di kampus saat malam hari. Di lantai 2 sering terdengar bunyi-bunyian langkah sepatu, ujar dia kepada Brilionet. Positive thinking saja, mungkin itu memang ada teman kalian yang satu kampus sedang berjalan di lantai 2. Next, selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan juga sering diidentikan dengan tempat-tempat angker,
Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa kebun baik di siang maupun malam dijadikan pos-pos pembegalan orang-orang yang melintas menggunakan kendaraan bermotor. Banyak pula korban begal yang masih hidup, banyak pula korban begal yang mati terbunuh. Selain begal, kebun juga sering dijadikan tempat pemerkosaan yang juga berakhir dengan pembunuhan. Sangat wajar jika masyarakat menganggap bahwa arwah dari korban-korban itu tidak terima dan terus bergentayangan di sekitar kebun tersebut. Next, kemudian ada pabrik. Pabrik juga banyak dikabarkan angker karena tempat semula yang kemudian dibangun pabrik merupakan alas atau kebun yang cukup luas dan dianggap sebagai sarang makhluk halus. Sehingga para hantu itu tidak terima dan akan terus menghantui. Banyak pula anggapan bahwa kecelakaan kerja di pabrik adalah tumbal dari makhluk-makhluk halus yang terusik adanya pabrik. Arwah dari korban kecelakaan kerja itu juga akan gentayangan. Hal ini semakin menambah komposisi angker pada pabrik. Kemudian ini ada cerita dari Niam yang berusia 23 tahun. Salah satu karyawan yang sering mendengar mitos-mitos angker di pabrik kayu tempat ia bekerja. Niam merupakan salah satu karyawan yang sering sekali mendengar mitos-mitos angker di pabrik kayu tempat ia bekerja. Mitosnya, di pabrik itu sering dijumpai orang yang sangat pendiam dan selalu bekerja setiap larut malam. Ia menghormatinya meskipun belum pernah menjumpainya sendiri. Aku yang penting berhati-hati dan selalu berdoa saja, terang Niam kepada Brilliant. Kalau menurut aku, buat kalian yang kerja di pabrik atau kerja dimanapun, tetap berhati-hati, jangan mengantuk dan jangan melamun. Next, kemudian selanjutnya ada stasiun dan terminal. Salah satu tempat umum yang angker adalah stasiun. Stasiun lebih sering diasosiasikan sebagai tempat angker dibandingkan tempat pemberhentian kendaraan umum. Dahulu kala, pada masa kolonial, masyarakat Jawa dipaksa secara ganas untuk mengerjakan rel sepanjang Jawa untuk keperluan tambang dan transportasi. Banyak dari mereka yang kemudian meninggal karena siksaan dan kelelahan. Sejarah ini sekarang menjadi stigma bahwa stasiun adalah tempat angker yang telah menelan banyak korban. Selain stasiun juga ada terminal yang dianggap angker oleh masyarakat. Bagaimana tidak? Terminal juga sering dikabarkan menjadi tempat tindak kriminal seperti pencopetan dan pemerkosaan hingga pembunuhan. Next, selanjutnya ada rumah sakit. Ada salah satu tempat yang sangat mengerikan, yaitu kamar jenazah. Kamar jenazah merupakan tempat disimpannya mayat-mayat yang sudah meninggal, baik itu hasil kecelakaan ataupun mayat yang sedang diotopsi atau mayat yang sedang menunggu keluarganya menjemput. Selanjutnya ada hotel. Sama seperti bangunan lain yang mengerikan, hotel juga banyak menyimpan mitos angker. Kita sama-sama telah mendengar mitos yang mengatakan bahwa ruang dengan angka 13 di hotel adalah tempat angker. Sehingga ada beberapa hotel yang sengaja melewatkan angka 13 dalam urutan kamarnya. Kemudian ini ada pengalaman dari Junaidi yang berusia 52 tahun. Ia mengaku pernah dihantui di salah satu hotel dekat stasiun di Cirebon. Penampakan manusia tanpa ekspresi, suara-suara klakson mobil, pim 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 pim, dan suara-suara orang bersenda gurau ia alami dengan inderanya sendiri. Kalau nggak percaya, coba buktikan sendiri. Pungkas Junaidi kepada Brilliant. Next, selanjutnya ada sungai. Sudah banyak manusia yang meninggal karena tenggelam di sungai. Selain sungai memiliki potensi yang membahayakan seperti banjir dan longsor, beberapa suku budaya di Indonesia juga masih banyak yang menganggap bahwa sungai sebagai tempat yang sakral. Layaknya masyarakat pagan Mesir dan India yang menganggap sakral sungai Nil dan Gangga. Sakral karena dipercaya ada penghuni atau penjaganya. Oleh sebab itu, tempat ini layak diidentikan sebagai tempat yang angker. Dan ada pengalaman dari pecinta olahraga arung jeram yaitu Nathanael. Sungai adalah misteri yang tidak pernah selesai ditaklukkan manusia. Kita hanya dan yang lalu dan kemudian disusul aliran baru yang lain, ujar Nathanael kepada Brilliant. Next, selanjutnya ada pantai. Tradisi pesisir sangat menghargai dan menghormati keberadaan pantai. Selain pantai,
adalah sumber mata pencaharian, pantai juga memendam potensi energi yang bisa membahayakan manusia. Seretan ombak yang terlalu kuat untuk ditaklukkan, bahkan terpaan badai tsunami yang banyak menelan korban manusia. Seperti di Pantai Parangtritis Jogja, terdapat salah satu legenda pantai yang masih ramai dipercayai, yaitu legenda Nyi Roro Kidul dan Nyai Blorong. Di kedalaman samudera terdapat kerajaan jin yang menjaga kesakralan pantai. Pada periode tertentu, di pantai tersebut sering diadakan ritual untuk tujuan melestarikan pantai dan menjaga keamanan masyarakat. Next, selanjutnya ada goa, tempat yang menjurus ke dalam morot bumi ini sepanjang sejarah umat manusia selalu diposisikan sebagai tempat yang penuh misteri. Di samping sebagai tempat mengamankan diri, goa adalah tempat untuk betapa menghindari dari hiruk-pikuk dunia. Indonesia memiliki ratusan ribu bahkan jutaan goa. Goa-goa itu selalu disakralkan oleh masyarakat sekitarnya. Beberapa goa juga merupakan tempat pembuangan jasad-jasad pembunuhan. Buat kalian yang sudah pernah datang ke goa, boleh komen di bawah. Gimana perasaan, gimana pengalamannya? Apakah kalian menemukan hal-hal misterius dari dalam goa? Komen saja di bawah. Next, selanjutnya ada mall. Keramaian mall bukan berarti tidak menyimpan mitos mistik. Mall memiliki banyak ruang-ruang yang ketika malam hari akan sangat sepi. Bangunan yang sangat besar ketika sepi akan terkesan menyeramkan. Ditambah lagi ada banyak kasus orang bunuh diri di mall. Selanjutnya ada sumur. Lubang kecil yang bertujuan untuk menembus sumber air di perut bumi ini merupakan tempat yang sangat sempurna untuk menyembunyikan kejahatan. Pada masa kolonial dan awal pemerintahan negeri ini, sumur sering dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah yang telah dibunuh. Fakta ini memperkuat kesan menyeramkan dari sumur itu sendiri. Kemudian next, selanjutnya ada gunung dan hutan. Gunung dan hutan adalah satu paket yang menyimpan banyak kisah misteri. Banyak kisah meninggalnya pendaki karena dibingungkan dan dibutakan penglihatannya oleh makhluk halus. Di Jawa, gunung diibaratkan pusat kerajaan makhluk halus. Beberapa jalur pendakian diabadikan dengan nama pasar setan atau jembatan setan keangkeran tempat tersebut. Kemudian ini ada cerita dari Bagas yang berusia 21 tahun. Seorang penggiat alam mengaku setiap kali berkegiatan di gunung diperlukan tata krama yang baik dan menghormati kearifan lokal setempat, supaya kegiatan lancar tanpa gangguan dari penghuni lain dari sana. Saran buat aku, buat kalian yang suka mendaki, jaga tata krama, jaga sikap. Ketika hendak buang air kecil, jangan lupa permisi. Jangan buang sampah sembarangan. Dan ketika naik gunung, usahakan naik dalam jumlah yang genap dan jangan mengenakan pakaian berwarna merah. Apa di antara kalian yang sudah sering menaiki gunung atau sering mendaki pernah mengalami hal-hal mistis? Buat kalian yang sudah pernah mengalaminya, jangan lupa komen di bawah. Next, selanjutnya ada gedung perkantoran. Kebanyakan gedung perkantoran beroperasi sesuai jam kerja, yakni pagi hingga petang. Selepas itu, gedung tersebut akan tampak sepi dan hanya dijaga beberapa orang saja. Cerita dari Gufron yang berusia 26 tahun. Ia mengaku sering melihat beberapa penampakan di kantornya ketika malam hari. Seperti suara anak kecil sedang bermain, kadang juga sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang. Selanjutnya ada jalan tol dan terowongan. Sering terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tol dan terowongan. Kecelakaan tersebut disebabkan kelalaian pengendara, namun ada juga yang memiliki cerita lain dari penyebab kecelakaan itu. Di antaranya adalah dibuat pandangan meleng atau meleng, I know, meleng mungkin, maybe. Melihat bayangan melintas seolah-olah menghindari sesuatu padahal kosong. Ini ada kisah dari Alfian yang berusia 23 tahun. Salah seorang pengendara yang pernah mengalami kecelakaan di jalan tol mengaku masih percaya bahwa beberapa jalanan itu ada penghuninya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan untuk menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.